Ortodoksi adalah dasar iman yang sejati. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Sulis Ceplek, channel yang menyajikan ortodoksi, yaitu pengajaran yang benar akan kekristenan. Saat ini kita sedang menyambut Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, juru selamat dunia. Natal adalah hari yang spesial, tetapi Natal seringkali disalahpahami. Contohnya, ada oknum yang menyatakan adalah haram hukumnya mengucapkan Natal kepada umat Kristen. Mengapa? Alasannya menurut mereka, ketika mereka mengucapkan Natal kepada umat Kristen, berarti mereka mengiyakan, mereka sepakat, mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Bahkan ada juga yang menyatakan, yang dikemas dalam bentuk pertanyaan, kalau Yesus anak Tuhan, siapa bidanya? Natal adalah momen spesial untuk meluruskan kesalahpahaman mereka. Ketika iman Kristen disalahpahami, ketika iman Kristen dipertanyakan, adalah hak dan kewajiban kita untuk memberikan jawaban. Tentunya dengan sopan dan santun, dengan jujur, dengan bukti-bukti yang otentik. Mari kita bahas tuntas penggunaan kata anak Allah bagi Yesus ini. Namun sebelumnya mari kita simak video yang berikut ini. Check it out. Ini adalah kopi hitam murni tanpa gula untuk kesehatan kita. Yang ini adalah bakso meteng atau bakso hamil. Yang sebelah kanan adalah bakso beranak. Ladalah, bakso yang adalah buatan tangan manusia saja bisa hamil dan bisa beranak. Ayo digunakan sedikit otaknya untuk mikir. Daripada penasaran, mari kita buka. Yang pertama, bakso meteng atau bakso hamil, isinya apa? Daripada penasaran, oh ternyata bakso meteng itu isinya telur, calon kehidupan baru. Wow, pasti mantap. Sekarang kita buka. Bakso beranak isinya apa? Oh, bakso beranak itu isinya bakso di dalam bakso. Wah, maknyus ini. Harus kita coba. Kita coba dulu. Kita coba yang pertama. Bakso meteng, calon kehidupan. Kita coba. Jos gandos rasanya. Pemirsa harus coba. Bakso beranak, kita coba dulu anaknya bakso. Ini anaknya bakso pemirsa. Kita coba, rasanya pasti daripada penasaran, yuk kita makan. Bos gandos, enak tenan, mantul, maknyus. Sekali lagi, bakso saja yang adalah buatan tangan manusia bisa meteng dan bisa beranak tanpa harus kita tanya bapak ibunya bakso ini siapa, bahkan bidannya bakso waktu beranak itu siapa. Hahaha. Wow, menarik bukan? Ada bakso meteng dan juga bakso beranak. Ketika kita menikmatinya, kita nggak perlu dong bertanya, bakso kok meteng, perempuan ya? Bakso kok beranak, siapa bidannya? Kan ya nggak seprimitif itu toh pemikiran kita ini. Kita ini adalah generasi yang maju. Semuanya bisa kita akses di internet. Bahkan kita bisa mengakses bukti-bukti primer. Tenang, santai saja kita menikmatinya sambil minum kopi. Kopi murni itu menyehatkan jasmani kita. Iman yang murni menyehatkan kerohanian kita.
Ada beberapa contoh lagi untuk memudahkan kita memahami kata anak Allah ini. Ketika kita main sepak bola, kan ada yang namanya anak gawang. Masa kita bertanya, gawang, kamu melahirkan kapan? Di mana? Bidannya siapa? Kan ya enggak. Ketika kita dari lantai 1 mau ke lantai 2, kita menggunakan tangga. Kan ada anak tangga. Masa kita tanya kepada anak tangga itu, anak tangga, emak bapakmu siapa? Waktu kamu dilahirkan bidannya siapa? Kan ya enggak. Inilah kekayaan kekristenan. Kekristenan banyak sekali istilah-istilah yang tidak bisa kita pahami secara harfiah. Bagaimana solusinya? Ya kita belajar. Kalau nggak ngerti, kita tanya, kita duduk bersama, kita belajar bersama, kita dialog. Semuanya akan clear kok kalau kita mau rendah hati belajar bersama. Mari kita bahas satu persatu. Kata anak di dalam bahasa Yunani koine itu ada dua. Yang pertama itu tekna, yang kedua huios. Ini adalah salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk kita belajar bersama supaya kita tidak salah paham. The New Analytical Greek Lexicon. Di sini akan dijelaskan secara gramatikal penggunaan kata anak, baik secara huios ataupun tekna. Silakan dipelajari bersama. Saya akan membahasnya secara tuntas, salah satunya juga dari buku ini dan tentunya dari literatur yang lainnya. Mari kita bahas. Kata anak di dalam bahasa Yunani yang pertama itu adalah tekna. Secara harfiah artinya adalah anak. Contohnya ini supaya kita mudah memahami bahasa Yunani. Contohnya begini, saya anaknya bapak saya anaknya kakek saya, dan seterusnya. Itu selalu menggunakan kata tekna. Tidak pernah akan kita jumpai penggunaan kata huios di sini. Kata anak yang kedua di dalam bahasa Yunani koine itu adalah huios. Dan kata ini spesial digunakan untuk Yesus. Khususnya kata huios theos dalam bentuk nominatif. Di dalam bentuk genetifnya itu digunakan kata huiu theu. Contohnya, ketika kita membuka Injil yang pertama, Injil Matius pasal pertama ayat pertama, kita akan menemukan Biblos Genesos Yesu Kristu wiu David wiu Avram. Loh, bukankah Yesus itu anak Daud? Mengapa Matius menyatakan Yesus anak Daud, anak Abraham? Maksudnya apa? Sabar, kita akan memahaminya pelan-pelan saja. Yang kedua, di dalam Injil Markus, di dalam pasal pertama ayat yang pertama, Markus menyatakan, Arche tu Evangeliu Yesu Kristu huiu theu. Perhatikan, huiu theu artinya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kata anak Allah menggunakan huiu theu dalam bentuk genetif. Tidak akan pernah kita jumpai penggunaan kata anak Allah bagi Yesus Kristus itu tekna. Mengapa Matius dan Markus menggunakan kata huiu untuk Yesus? Ini merupakan deklarasi teologis keilahian Yesus. Huiu theu adalah bentuk lain dari Sang Mesias. Ingat, Yesus adalah Sang Mesias yang telah dijanjikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan Markus serta Matius mendeklarasikan keilahian Yesus ini di bagian pertama. Hal ini dipertegas oleh Yohanes. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dinyatakan, en arche en ho logos, kai ho logos en proston theon, kai theos en ho logos.
Artinya, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya itu kapan? Di dalam kekekalan firman itu telah ada. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Dan firman itu adalah Allah. Inilah makna keilahian Yesus. Inilah makna anak Allah bagi Yesus. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan Yohanes menyatakan dengan tegas, Kai ho logos sars egenito. Dan firman itu, firman yang ada di dalam kekekalan, yang adalah Allah itu sendiri, telah berinkarnasi menjadi manusia. Wow, menarik bukan? Mungkin ada yang bertanya, loh, mengapa firman Allah harus menjadi manusia? Loh, siapa kita harus mengkerdilkan, harus memenjarakan kemahakuasaan Allah? Siapa kita? Kalau Allah tidak bisa menjadi seperti yang Dia inginkan, seperti yang Dia kehendaki, di mana letak kemahakuasaan Allah? Lantas, apa makna Allah menjadi manusia? Perhatikan, ini adalah wujud kasih sekaligus kemahakuasaan Allah. Seperti tadi saya nyatakan, Allah di dalam perjanjian lama telah menubuatkan, telah menjanjikan kedatangan Sang Mesias. Di dalam perjanjian baru, Sang Mesias itu telah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah wujud inkarnasi dari firman Allah. Yesus yang dilahirkan oleh perawan abadi Maria di dalam kemanusiaannya. Dialah Sang firman Allah yang telah menjanjikan dirinya sendiri untuk datang ke dunia. Menarik bukan? Inilah makna kata anak Allah bagi Yesus Kristus, yang sekaligus wujud dari kasih dan kemahakuasaan Allah. Iman Kristen tidak mengajarkan Allah itu harus pencitraan, bahkan harus kowar-kowar. Oh, akulah Allah yang maha pengasih, akulah Allah yang maha kuasa. Buktinya mana? Kalau Allah itu adalah maha pengasih, kalau Allah itu kasih, Allah itu maha kuasa, buktinya mana? Di dalam iman Kristen, kasih dan kemahakuasaan Allah dinyatakan. Allah merendahkan dirinya menjadi serupa dengan manusia untuk menebus dosa manusia. Selanjutnya, mengapa harus menjadi manusia firman Allah itu? Adam telah jatuh ke dalam dosa. Dosa itu telah masuk ke dunia melalui Adam. Adam yang adalah ciptaan Allah, yang seturut rupa gambarnya telah jatuh ke dalam dosa. Gambar rupa Allah telah rusak. Sehingga Allah sendirilah Sang Pencipta itu yang merekonstruksi, yang memulihkan keadaan manusia. Caranya tidak lain, Allah harus menjadi serupa dengan manusia. Firman Allah berinkarnasi menjadi manusia. Ketika firman Allah menjadi manusia, segala apa yang dirasakan manusia itu bisa dirasakan kemanusiaan Yesus Kristus. Sehingga ketika Yesus dengan rendah hati menyerahkan dirinya di atas kayu salib, mati disalibkan, semua apa yang dirasakan manusia, bahkan kematian manusia itu dirasakan dan dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Inilah berita Natal.
firman Allah yang telah turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia, dilahirkan oleh perawan abadi Maria, yang telah dengan rela hati, yang telah dengan merendahkan hatinya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Inilah kasih Allah, inilah kemahakuasaan Allah. Tidak perlu Allah itu pencitraan. Buktikan, Allah telah membuktikannya. Iman Kristen mengajarkan, tidak perlu kita mencari pembenaran dari sana-sini. Iman Kristen menyatakan kebenaran. Satu hal lagi yang harus kita pahami, supaya kita clear penggunaan kata anak Allah bagi Yesus Kristus ini. Yang pertama, firman telah dilahirkan oleh Bapa tanpa seorang ibu. Maksudnya, apalagi ini? Firman Allah telah keluar dari dalam diri Allah, sekaligus diam tetap di dalam diri Allah. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, firman Allah itu dinyatakan, firman Allah itu keluar dari dalam diri Allah, menciptakan segala sesuatu termasuk kita manusia. Sekaligus firman Allah tetap tinggal diam di dalam diri Allah. Itu yang pertama. Tidak perlu dong kita bertanya lagi. Ketika firman Allah dilahirkan oleh Bapa, Allah kok Bapa? Laki-laki ya? Ingat, bakso ini beranak. Siapa bidannya? Dan juga firman Allah di dalam inkarnasinya dilahirkan oleh seorang ibu, perawan abadi Maria, tanpa seorang bapa. Mengapa? Iya, di dalam inkarnasi sang firman itu dilahirkan oleh Maria secara insani, di dalam kemanusiaannya, di dalam ruang dan waktu ini, tanpa seorang bapa. Maksudnya, Yesus lahir melalui Bunda Maria oleh karya Roh Kudus. Inilah kekayaan teologi Kristen. Memang tidak mudah kita memahaminya. Kita harus belajar pelan-pelan. Tidak ngerti, tanya, duduk bersama, kita dialog. Supaya apa? Tidak salah paham. Jangan salah paham terus meneruskan kesalahpahaman itu kepada orang lain. Jangan menebarkan virus kesalahpahaman. Terlalu sayang, Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita nodai dengan kesalahpahaman. Mari kita nikmati Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia ini dengan kasih sayang, dengan saling memahami, dengan saling bertoleransi, sehingga kita menikmati damai sejahtera ilahi. Kita menikmati kasih sayang Allah itu. Kalau Allah itu kasih, sudah sewajarnya kita hidup di dalam kasih. Sehingga makna anak Allah bagi Yesus Kristus itu menyatakan praeksistensinya sebagai firman Allah yang telah ada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Firman Allah telah berinkarnasi di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Dialah Sang Mesias yang telah dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Inilah wujud kasih sekaligus kemahakuasaan Allah. Mudah kan memahami kekristenan itu asalkan kita mau rendah hati, belajar bersama. Terima kasih sudah belajar bersama di channel ini. Kiranya kita semakin teguh di dalam Kristus dan kita memuliakannya melalui kesaksian kita. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen, terima kasih yang sudah share video ini sehingga kita bertumbuh bersama menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.